Halo, berjumpa kembali di channel Edi Selalu di Hati. Kita kembali berdiskusi dengan Empu Gandrung, Rayu Mas Edi di Candi Joglo Semar Purwodadi Grobogan. Apa kabar, Mas Edi? Alhamdulillah baik dan sehat selalu Bang Edi ya. Baik. Dan juga kita sapa buat seluruh teman-teman yang ada di media sosial dan ada di seluruh penjuru dunia. Kami ucapkan salam sejahtera, kebelimpahan, kebahagiaan, rayu. Baik, masih di seputar spiritual karena Ya. spiritual ini tidak ada habisnya selama nafas masih di kandung badan, maka kita harus selalu memiliki spiritual itu. Jadi gini Mas Edi, spiritual itu kan bisa dikatakan rumit tapi juga bisa dikatakan simpel. Ya, betul. Cuma kalau kita bicara mayoritas itu kan lebih ke rumit ya. Ya. Malam ini kita akan membahas bagaimana spiritual itu bisa dianalogikan dengan benda yang ada di dunia ini, sehingga teman-teman ini bisa memaknai bahwa gambaran spiritual itu seperti ini. Oh ya. Nah, mungkin bisa dianalogikan dengan benda yang ada di bumi ini ya, maksudnya bisa dirasionalisasi atau di logika atau dilogikkan gitu. Ya. Silahkan. Ya. Jadi perlu kita pahamkan juga bahwa spirit itu kan mengartikan tentang sesuatu yang ada dalam diri masing-masing. Ya kan? Dimana spirit ini juga menyentuh arti kejiwaan di dalam diri setiap pelakunya. Nah, untuk mengenal sesuatu yang dalam, ini kita butuh objek penggambaran agar orang itu mampu mengenal dirinya seutuhnya. Jadi tidak hanya berhalusinasi ya, yang seolah-olah spirit itu sebuah roh atau sebuah sukma yang seringkali dipahami orang-orang itu menjadi sebuah keyakinan yang tidak terwujud. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang bias di saat kita tidak bisa menangkapnya secara logika dan cenderung bingung, marai mumet gitu kan. Sehingga mereka itu pada dasarnya berspiritual hanya berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang tanpa dia ketahui wujud secara nyata. Apalagi berdasarkan doktrin atau dogma dari orang-orang tertentu orang tertentu kan, yang mengatasnamakan dia sebagai orang yang waskito, tokoh bini sepuh, atau sosok yang dituakan atau dianggap sebagai orang yang mumpuni menceritakan tentang laku spiritualnya. Yang kenyataannya masih banyak terjadi di masyarakat itu kebingungan mengenal diri pribadi dan spirit dalam jiwanya. Apalagi ini kita kan juga generasi kekinian ya. Yang tentu harus bisa melek budaya, mengenal teknologi sekitar kita, menggambarkan nilai spiritual yang mana spirit dari dalam ini yang sudah memiliki kecerdasan tinggi dalam laku kehidupan tertranslate menjadi olah rasa, menjadi kecerdasan, menjadi sains di situ. Nah, setelah menjadi sains, seperti apa sih wujud nyata spirit itu dalam kehidupan yang bisa kita lihat dengan mudah dan orang itu membawa kemana-mana. Kita juga sampaikan juga Bang Edi bahwa tubuh ini ibaratnya sebuah handphone ya. Saya kira orang sedunia sudah pegang handphone semua. Mbak Kakung aja sekarang punya ya, bisa WA anak ya kan. Tapi bagaimana sih implementasi penggambaran tubuh ini yang dilengkapi dengan komponen-komponen seperti perangkat sistem pada HP masing-masing yang kita pegang. Handphone ini ya. Betul, handphone. Benda mati ini ya. Benda mati ya kan. Tapi ternyata bisa bicara, bisa omong-omong lewat video call juga. Nah, ini sebagai penggambaran yang logis dan mudah kita pahami tentang bagaimana penggambaran tubuh fisik disebut sebagai body atau raga, dan ada komponen jiwa di dalam sebuah handphone untuk menjadikan dia hidup dan berkomunikasi terhadap sesama. Mungkin kebetulan saya punya HP Mas ya. HP saya ini mereknya Oppo. Mungkin Bang Edi mereknya apa nih HP-nya nih? Oppo. Ya, jadi HP ini ibarat raga fisiknya terlabel sebagai produk Oppo. Nah, mungkin ada. Tapi ini bukan iklan Oppo loh. Bukan. Mungkin ada yang iPhone, mungkin ada yang Samsung ya kan. Sama seperti tubuh kita yang casingnya, mungkin nama raga saya kebetulan dikasih Bapak Ibu saya sebagai nama Muhadi.
Nah, ini casingnya dikasih nama bapak ibunya Edi. Ada juga Bang Billy nih sebagai fotografernya ya kan. Nah, secara body ini bermerek Oppo. Apa yang menghidupi HP ini agar bisa hidup? Ada 3 komponen yang menyertai di dalam perangkat sistemnya. Harus ada baterainya Bang Edi. Baterai. Ya kan? Tanpa ada baterai, HP ini hanya sebatas benda yang berwujud batangan yang ada di etalase yang tidak bisa dinyalakan. Apakah itu bisa dianalogikan kalau HP tadi tubuh kita, berarti baterai itu nyala gitu. Ya, yang betul sekali. Ya. Dia butuh energi kan. Ya. Apa ini dalam komponen hidup kita? Jadi bodi ini sebagai raga casingnya, nyawa sebagai sumber baterainya, ya kan? Apakah itu sudah bisa buat komunikasi? Ternyata belum, Bang Edi, ya kan? Hanya sebatas hidup, menyatakan dia ada di kandungan ibu. Kalau didetek, ya kan? Ya. Jedek-jedek, oh urip. Berarti kayak orang koma itu, tubuh dan nyawa tok. Ya, tapi kan kita nggak bisa melihat iki lanang po wedok dijenengi sapa kan belum bisa. Bahkan nggak bisa kita ajak komunikasi karena belum ada perangkat yang menyambungkan antar satu dan rasa ciptaan yang lainnya. Jadi kita butuh satu perangkat lagi, namanya SIM card. Nah, apa ini SIM card di dalam HP ini dalam tubuh kita? Yaitu jiwa, soul, sukma atau atman yang terikat menjadi hidup dalam tubuh kita. Jadi ada 3 ya. 1 raga, 2 nyawa, 3 jiwa yang menyatu dalam satu komponen sebuah handphone sebagai penggambaran spiritual pada tubuh kita. Ya kan? Casing, baterai, dan SIM card. Setelah kita lahir Bang Edi, akhirnya kalau kita beli di counter kan, saya mau beli HP deh plus SIM cardnya. Kan perlu diregistrasi nih. KTP-nya mana nih, NIK-nya ada nggak nih, nomor kakaknya. Itu dibutuhkan untuk menggaungkan dia sebagai hidup yang terdata di sistem satelit, sebagai pusatnya server atau Tuhan sang penciptanya. Tanpa itu diaktifasi, ya kita nggak bisa komunikasi. Hanya batangan yang hidup tapi nggak bisa omongan atau komunikasi kepada sang penciptanya maupun kepada sesama. Nah, berarti dalam hal ini sang pencipta itu kita ibaratkan, kita analogikan lagi satelitnya ya. Satelitnya. Atau server untuk komunikasi. Betul. Tadi ya. Jadi ada raga, ada nyawa, ada sukma, ada HP, ada baterai, ada SIM card. Apakah ini sudah dikatakan sebagai HP yang sempurna? Belum ternyata. Istilahnya dia hidup tapi tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Mungkin dia tidak punya pulsa soalnya. Oh ya kan? Iya. Jadi banyak orang itu yang belajar spiritual, dia hanya taat berdoa, hanya meminta keajaiban Tuhan, hanya meminta welas asih Gusti terhadap doa-doa yang dilantunkan. Yang kenyataannya belum tentu seperti harapan di saat dia menerima atas doa yang dia sampaikan. Iya. Gitu loh. Apa ini penggambaran pada HP kita? Kadang dengan aktifnya HP tanpa pulsa, menunggu SMS gratisan dari si server untuk dikatakan hari ini selamat mendapat 5 SMS gratis. Jadi doa-doa kita ini hanya menggantungkan nasib kepada semesta, entah terjawab atau tidak. Kita hanya berdasarkan terhadap hidup semata. Padahal kita punya kuasa penuh untuk bisa meminta doa itu tanpa harus menunggu lama dan bisa segera wujud. Ini kan menjadi keinginan semua orang kan. Tentu apa yang dia inginkan langsung bisa menjadi kenyataan. Nah, apa ini penggambaran pulsa pada sebuah handphone? Ini adalah dharma atau pahala atau nilai-nilai kebaikan yang selama ini kita sampaikan kepada orang-orang bahwa hidup itu harus memiliki nilai kemanfaatan. Saling memberi, saling berbagi dengan perasaan cinta kasih, kebijaksanaan, dan ikhlasan akan menjadi nilai pundi-pundi amal ibadah kita, seperti halnya pulsa yang setiap saat bisa kita gunakan untuk berdoa dan mendapat perhatian, empati, simpati dari yang lainnya. Nah, apakah ini juga sudah menjadikan HP yang sempurna? Ya kan? Terus ono rogone, ada casingnya, baterainya penuh, ada SIM card sebagai jiwanya, pulsanya 1 juta kan, ya kan? Full. Di saat kita jalan-jalan ke atas gunung atau di tempat-tempat yang mungkin blank signal ya. Ternyata HP ini nggak berfungsi juga.
apa ini yang melengkapi agar HP ini bisa memiliki konektivitas tanpa batas terhadap Sang Pencipta, tanpa ada sekat ruang dan waktu. Ternyata kita masih butuh yang namanya satu komponen utama, yaitu frekuensi. Apa ini dalam tubuh, dalam penggambaran frekuensi, ya kan? Kita harus tahu bagaimana simbol-simbol perangkat tubuh kita ini agar mampu memancarkan yang namanya sinyal frekuensi dimanapun berada terhadap konektivitas alam semesta, ya kan, agar kita tidak memasuki zona blank atau zona dalam bentuk ruang kosong. Nah, frekuensi inilah yang akan kita bahas lebih detail menjadi pembelajaran ilmu kuantum di alam semesta, karena ada pembelajaran tentang hukum tarik menarik, ada hukum tentang keselarasan lewat frekuensi yang nanti kita jabarkan menjadi spiritual. Oke. Ya. Berarti dari semua yang dijelaskan Mas Hadi tadi kan berending kepada ketika kita sudah memiliki perangkat lengkap itu tidak akan connect ketika tidak nyambung frekuensinya gitu. Betul sekali. Bagaimana mengkonekkan frekuensi kan gitu. Ya. Dan tentunya mengkonekkan frekuensi itu kan tidak mudah Mas Hadi ya. Ya. Tidak mudah tapi juga tidak sulit kan itu. Ya betul. Karena kembali lagi beli HP kan tidak mudah juga tidak sulit. Tinggal cari. Ya. Tinggal cari konten. Semua tergantung niat ya. Satu niat. Itu niat. Yang kedua bagaimana pembelajaran itu untuk bisa dilogikakan dengan penalaran yang mudah agar kita mampu menyelaraskan dengan kehendak dalam jiwa kita. Bicara tentang komponen HP yang sudah bisa dikatakan sempurna nih, ya, ada casing, baterai, ada pulsa, ya kan, ada SIM card dan juga ada frekuensi. Ini menggambarkan tentang spiritual panca indera pada tubuh kita, ya kan. Artinya HP ini dalam kondisi sempurna, ya kan? Ya. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan dan sebagainya. Ini sudah menggambarkan tentang bodi sebuah HP yang bisa berkomunikasi tanpa batas. Kalau kita bicara tentang perkembangan HP itu unik banget. Ya. Kenapa bisa unik? Karena HP ini juga mengikuti perkembangan zaman. Sebegitu dengan manusia itu sendiri. Ya. Upgrade ya? Upgrade. Dulu mungkin di era-era tahun sebelum 90 ya, mungkin komunikasi kita tidak bisa dua arah. Itu hanya searah aja. Contohnya dulu banyak menggunakan HT atau intercom. Ya kan, ya mana kalau omongan itu tidak ngenteni sampai ngomong asik kok genan kan balesi, ya kan. Tapi setelah masuk dunia senstik, bagaimana spiritual ini menggambarkan tentang sense untuk bisa komunikasi dengan Tuhan tanpa harus menunggu feedback balik satu arah, tapi bisa dua arah. Muncullah generasi pertama di sekitar tahun 90, HP itu muncul generasi yang namanya 1G, ya kan. 1G itu adalah generasi awal HP itu tidak hanya untuk telepon, tapi bisa SMS. Ya. Nah, dan mungkin generasi-generasi kita mengalami ya, awal-awal tahun 2000-an itu HP bisa kita pegang dengan SMS. Ya. Masuk di generasi kedua, 2G itu sudah mampu mengirimkan gambar. Orang tulisan tok, namanya MMS, ya kan. Terus masuk di generasi ketiga, yaitu 3G. Sudah masuk, kalau nggak salah tahun-tahun 2010 deh, ya. HP sudah masuk di era semi Android, menggambarkan bagaimana HP itu atau manusia itu tidak hanya mengirimkan pesan lewat kata-kata atau hanya memvisualisasi gambar, tapi juga mampu mengirimkan visualisasi seperti video dan sebagainya. Ya, jadi 1G, 2G, 3G sampai saat ini 4G dan 5G. Yeah. Nah, ternyata HP perkembangannya menggambarkan tentang spiritual pada tubuh manusia, tentang memindahkan bagaimana panca indera mewakili dari mata, telinga, peraba, perasa, ya kan, pencium, yang semuanya sudah menjadi satu komponen bernama sense 5G. Oke. Ya kan, ya kenyataannya HP bisa buat fit call juga loh. Dengan melihat story anak kita saja, status itu kadang kita juga bisa merasakan, wah anakku lagi sangunin entek kan. Ya. Itu kan pesan-pesan yang seperti itu ya. Pesan-pesan yang disampaikan.
Nah, jadi bisa menggunakan panca indera tadi ya. Betul. Rasanya. Jadi saat ini mungkin kita berada di perkembangan HP di 5G. Sudah memindahkan posisi spiritual tentang panca indera tergantung pada satu genggaman tangan yang namanya smartphone atau Android itu sendiri. Kita bisa mengakses dunia luar hanya dengan sentuhan tangan. Nah, apakah ini sudah sempurna dalam perkembangannya? Tentu ini untuk menunjang generasi emas ya. Indonesia kan generasi emas juga harus paham nih, apa sih kira-kira kebangkitan spirit kita agar bisa mengikuti perkembangan yang nantinya akan kita lalui, Bang Edi. Ya kan? Pada yang namanya sempurna itu ya nilainya 10. Ya kan? Ini kita baru masuk ke tahap generasi sense kelima nih. Ya kan? Atau 5G. Panca indera. Panca indera. Yang nantinya penggambaran spirit pada manusia itu akan mengubah kesadaran tentang spirit di dalam untuk bisa divisualisasi yang namanya 6G atau 6G atau indera ke-6. Oke. Jadi ada 6, ada 7. Ada 6, 7, 8, 9, 10G di dalam pengembangan saintistik yang menggambarkan nilai spiritual di dalam jiwa seseorang. Oke. Nah, ini nanti dibahas sesi berikutnya sangat menarik ini. Dari 6, 7, 8 9, 10 ya. Itu seperti apa nanti wujudnya ya, wujud yang karena 5G saja kita sudah ngeri ini. Sudah maksudnya merasa kita dalam kehidupan itu sudah apa yang kita ingin kan sudah bisa dengan satu genggaman. Mau ke Amerika ya. Tinggal klik aja, tinggal browsing ya. Mau kemana, mau belanja apa. Perkiraan cuaca kita tinggal lihat bisa hujan nggak sih. Nanti nggak perlu pakai apa. 6G-nya seperti apa kita akan bahas lagi. Pantau terus di channel Edi Selalu di Hati. Oke, rayu.